Hari ini kita akan belajar tentang congestive heart failure atau gagal jantung kongestif. Congestive heart failure sendiri sebenarnya merupakan sindrom klinis kompleks yang diakibatkan oleh gangguan struktural atau fungsional dari pengisian atau pengeluaran darah ventrikel. Nah, ketidakmampuan ventrikel kiri untuk memompa darah menyebabkan adanya bendungan pada vaskularisasi paru dan berkurangnya resistensi perifer. Proses ini menyebabkan kongesti paru dan juga edema paru. Pada akhirnya, gagal jantung kiri juga bisa menyebabkan gagal jantung kanan, sehingga dapat terjadi kongesti vena porta atau splenomegali, edema perifer, efusi pleura, dan juga asites. Jadi yang disebut dengan heart failure itu kan sebenarnya adalah kondisi gagalnya ventrikel kiri untuk memompa darah. Nah, kegagalan dari ventrikel kiri untuk memompa darah itu kan permasalahannya macam-macam. Bisa karena preloadnya, afterloadnya, atau bahkan bisa karena kontraktilitas dari otot jantungnya itu sendiri. Misal masalahnya ada pada preloadnya, berarti si jantung kiri, ventrikel kiri itu tidak mendapatkan cukup darah untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Permasalahannya macam-macam, bisa karena mungkin terjadi regurgitasi, terus darahnya tuh nggak bisa maksimal masuk ke ventrikel kiri. Nah, yang kedua misal masalahnya adalah kontraktilitas. Berarti si ventrikel kiri ini tidak bisa berkontraksi dengan baik. Kalau misalkan dia nggak bisa kontraksi dengan baik, otomatis jumlah darah yang dipompakan juga nggak akan banyak gitu. Pada akhirnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan jumlah darah di seluruh tubuh. Kalau masalahnya ada pada afterload, berarti biasanya si ventrikel kiri ini gagal untuk melawan tahanan yang ada di aorta. Penyebabnya macam-macam, bisa mungkin karena ada stenosis dari katup aorta, sehingga kalau misalkan ada stenosis katup aortanya sulit untuk membuka, pada akhirnya si ventrikel kiri ini nggak bisa melewatkan darah melewati si aortanya ini gitu. Jadi permasalahannya bisa di afterload, preload, maupun di kontraktilitasnya. Nah, pada akhirnya kalau misalkan si ventrikel kiri nggak bisa memompa darah yang ada di ventrikel kiri ini akan backflow. Dia akan backflow ke atrium kiri. Nah, lama-lama kalau misalkan darah dari atrium kiri backflow, dia bisa juga backflow ke arah paru-paru. Nah, nanti di paru-paru akan timbul yang namanya kongesti atau parunya itu terisi banyak cairan dari vaskular. Nah, pada akhirnya cairan-cairan itu bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan perifer yang ada di paru, bisa masuk ke bagian alveolus-alveolusnya. Nah, itu yang disebut dengan edema paru atau kongestif paru. Setelah itu, lama-lama si ventrikel kanan itu kan dia memompa darah menuju ke paru-paru. Kalau misalkan di paru-paru terdapat banyak cairan karena darah backflow itu tadi, lama-lama kan tekanan yang ada di paru sama yang ada di arteri pulmonalis itu kan jadi bisa tinggi. Nah, kalau misalkan dia tekanannya terlalu tinggi karena ada cairan di situ, nanti ventrikel kanannya jadi nggak bisa memompa darah ke paru-paru karena tekanan yang ada di arteri pulmonalis dan juga di paru lebih tinggi daripada di ventrikel kanan. Pada akhirnya, darah itu bakal backflow ke ventrikel kanan. Nah, sama sih dari atrium yang harusnya dia memompa darah ke ventrikel kanan. Karena si ventrikel kanan ini menerima darah backflow dari paru-paru, maka tekanan yang ada di ventrikel kanan jadi lebih tinggi daripada yang ada di atrium kanan. Pada akhirnya, malah akan terjadi backflow lagi dari ventrikel kanan backflow ke atrium kanan. Nah, nanti lama-lama yang dari atrium kanan ini backflow ke seluruh tubuh, ke vena-vena seluruh tubuh yang sebelumnya. Bisa ke vena di perifer, misalkan di kaki, manifestasinya nanti ya ekstremitasnya jadi ada bengkak, ada pitting edema, bisa juga misal di vena porta yang menyebabkan nanti ada hepatosplenomegali, bisa juga di vena-vena bagian perut mengisi
rongga peritoneum, nanti akan ada asites di situ. Jadi itu yang disebut dengan gagal jantung kongestif, karena ketidakmampuan dari ventrikel kiri untuk memompa darah, akhirnya darahnya itu tuh malah jadi terpusat di berbagai area tubuh dan menjadi bendungan darah gitu atau kongestif gitu. Nah, tahapannya itu diawali dengan resiko dia untuk gagal jantung dulu nih. Misal saat ini pasien beresiko gagal jantung, tapi dia tidak ada gejala atau tanda gagal jantung, dan juga dia tidak memiliki penyakit jantung struktural atau fungsional, terus biomarkernya juga normal aja, nggak ada kenaikan dari biomarker gagal jantung. Pasien apa sih yang ada di tahap A ini? Yaitu pasien dengan hipertensi, cardiovascular disease, diabetes, obesitas, terpapar agen kardiotoksik, varian genetik untuk kardiomiopati, dan juga riwayat keluarga kardiomiopati. Nah, nanti masuk ke tahap B, yaitu pre-gagal jantung. Pasien di sini dia udah memiliki gejala atau tanda gagal jantung, tapi dia tuh tanpa gejala atau tanda gagal jantung, tapi memiliki satu bukti berikut. Misal dia tuh punya penyakit jantung struktural, misalnya dia ada penyakit jantung struktural itu kan macam-macam, misal bisa ada kardiomiopati, atau mungkin dia juga ada valvular heart disease kayak gitu. Yang kedua, dia itu punya bukti adanya peningkatan tekanan pengisian. Jadi tekanan diastolnya itu tuh meningkat gitu. Yang ketiga, dia ada faktor risiko berupa peningkatan kadar natriuretik peptid atau peningkatan troponin jantung persisten. Dimana peningkatan biomarker ini kan ya salah satu tanda adanya gagal jantung gitu. Terus kalau misal dia masuk ke tahap C, dia udah bermanifestasi, disebut gagal jantung simptomatis. Jadi pasien saat ini atau sebelumnya dengan gejala atau tanda gagal jantung. Lalu di tahap D, yaitu gagal jantung lanjut. Gejala gagal jantung yang bermakna, yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan rawat inap berulang meskipun ada upaya optimalisasi. Nah, intervensi yang diberikan di tahap A karena dia masih resiko, jadi kita modifikasi faktor risikonya yang bisa kita kendalikan ya kita kendalikan. Misal hipertensi kita kendalikan biar dia nggak sampai ke gagal jantung. Dengan cara apa? Dengan cara ya minum obat-obatan anti hipertensi gitu. Terus misalkan dia diabetes ya, dengan cara minum obat hipoglikemik oral gitu. Kemudian di tahap B kita tangani resiko dan juga penyakit strukturalnya untuk mencegah gagal jantungnya. Terus untuk di tahap C dan D kita kurangi gejala, morbiditas, dan mortalitas gitu. Nah, klasifikasi dari heart failure sendiri berdasarkan fraksi ejeksi itu dibagi menjadi 3, HFrEF atau high failure with reduced ejection fraction, HFmrEF heart failure with mild reduced ejection fraction, dan juga HFpEF atau heart failure with preserved ejection fraction. Nah, kita bahas dulu nih dari yang HFpEF, dari yang paling bagus. Jadi di HFpEF ini P-nya adalah preserve. Preserve itu kan berarti menandakan bahwa fungsi ejeksi fraksinya dia itu tuh masih terjaga, masih bagus gitu. Nah, dia akan ada tanda atau gejala gagal jantung, tapi ketika dia dihitung left ventricle ejection fraction-nya itu lebih dari sama dengan 50%. Nah, LVEF ini dihitung dengan apa? Dia bisa dihitung dengan pemeriksaan penunjang ya, yaitu ekokardiografi. Nah, kalau left ventricle ejection fraction-nya masih bagus, lebih dari sama dengan 50%, berarti masih terjaga nih fungsi ejeksi fraksi dari ventricle kiri. Maksudnya fungsi dia untuk memompa darah itu tuh sebenarnya masih bagus gitu. Itu yang kita sebut sebagai gagal jantung dengan preserved ejection fraction. Nah, tanda lainnya apa? Tanda lainnya yaitu yang pertama, ada peningkatan kadar peptida natriuretik. Yang kedua, ada minimal satu kriteria tambahan, yaitu terdapat penyakit jantung struktural, bisa left ventricular hypertrophy atau left atrial enlargement, dan juga ada disfungsi diastolik. Jadi, pada HFpEF ini yang bermasalah itu tuh bukan kemampuan memompa darah dari ventrikelnya, tapi yang bermasalah lebih ke arah
pengisian dari ventricle kirinya itu tuh tidak cukup gitu, karena ada disfungsi diastolik, itu ada disfungsi pada saat pengisian jantungnya. Jadi jantungnya tidak menerima darah yang cukup untuk dia pompakan ke seluruh tubuh kayak gitu. Penyebabnya sih macam-macam, berarti kan kegagalan pada preloadnya ya, misalnya pada kasus valvular heart disease gitu ya, penyakit jantung struktural, misalnya left ventricular hypertrophy atau left atrial enlargement, itu juga bisa menyebabkan HFpEF gitu. Nah, sedangkan pada HFmrEF atau mild reduced itu kan artinya oke nih, ejection fraction-nya dia sedikit menurun. Definisi sedikit menurun itu apa? Yaitu kalau LVEF-nya dia itu 40-49% yang kita lihat dari ekokardiografi ya. Nah, terus udah ada tanda dan gejala gagal jantung juga. Nah, kalau HFrEF atau heart failure reduced ejection fraction, berarti ini yang udah paling parah gitu, karena kemampuan fraksi ejeksinya itu udah yang sangat berkurang, yaitu LVEF kurang dari 40%. Nah, terus masuk kondisi pasien pada kasus ini yang kami temukan dulu ya waktu ada di bangsal kardio itu, misal nih pasien ini ketemu nih ada tanda dan gejala gagal jantung macam-macam ya, misalnya bengkak di ekstremitas, terus ada edema paru, sesak nafas, dyspnea ortopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea positif dan lain sebagainya. Terus dari hasil ekonya dia LVEF-nya 63% dan terdapat peningkatan NT-proBNP sama terdapat left atrial enlargement. Nah, pada pasien seperti ini berarti kesimpulannya dia adalah gagal jantung yang tipe HFpEF, yaitu heart failure preserved ejection fraction, karena LVEF-nya dia masih bagus ya. Oke. Kemudian apa sih yang disebut dengan ejection fraction sendiri? Jadi ejection fraction itu adalah sebenarnya dia memperbandingkan gitu ya, jumlah darah yang ada di dalam jantung, yang ada di ruang jantung, dan juga jumlah darah yang berhasil dipompakan oleh jantung itu sendiri gitu. Nah, nanti persentasenya ini akan membantu kita untuk menentukan apakah si jantung ini bisa memompa darah dengan maksimal, dengan baik gitu. Jadi dari seluruh darah yang masuk ke ventricle kiri itu, apakah dia terpompa semua keluar, atau misal ada yang nggak terpompa nih karena kegagalan jantung dalam memompa darah. Itu yang kita cari dalam ejection fraction ini gitu. Nah, kalau misalkan dia pada normalnya ya, darah yang ada di ventricle kiri itu harusnya bisa dipompakan semuanya ke seluruh tubuh gitu. Kira-kira sih ventricle mampu memompa darah sekitar 60% ya yang masuk ke dalam ruang jantung ventricle kirinya. Yang 40% sisanya itu nanti disebut sebagai end systolic volume gitu. Jadi jumlah darah yang tersisa setelah dipompakan gitu. Itu kan pasti tetap akan selalu ada ya end systolic volume itu. Nah, kalau misalkan nih ada systolic dysfunction, berarti kan maksudnya systolic dysfunction ini adalah si ventricle kiri ini tidak mampu memompa darah sepenuhnya kan systolic itu kan berarti tekanan ketika jantung memompa darah gitu ke seluruh tubuh. Nah, masalahnya sih macam-macam. Misalkan si ventricle ini dia gagal memompa darah, akhirnya darah yang ada di ventricle itu kan yang tertinggal di ventricle jadi lebih banyak. Sedangkan ventricle sendiri akan terus menerima kloter darah selanjutnya dari atrium kiri, ya kan? Nah, kalau misalkan sisa darah yang nggak berhasil dipompa ada lumayan banyak, dan dia tetap menerima darah dari atrium kiri, otomatis jumlah darah yang memenuhi ruang jantung kiri, si ventricle kiri ini kan makin lama makin banyak. Dan pada akhirnya itu bisa menyebabkan ventricle kirinya itu tuh enlarge gitu, membesar.
Nah, kalau masih enlarge sih masih oke, tapi ditakutkan kalau misalkan dia terus-terusan mengalami pembesaran ruang jantung atau enlargement, lama-lama dia malah bisa menyebabkan perubahan struktural gitu. Nah, kalau ada perubahan struktural lama-lama ya dia bisa jadi hipertrofi. Nah, itu yang sebenarnya berusaha kita cegah pada pasien gagal jantung. Nah, pada kasus di mana terjadi systolic dysfunction, maka ventricle itu cuma bisa memompa darah sekitar 40-50% dari jumlah darah yang masuk ke dalam ventricle kirinya. Nah, jadi masih ada nih sekitar 50-60% darah yang tersisa gitu. Jadi kan udah mulai mengalami penurunan fungsi ejeksi ya. Kemudian pada kasus diastolic dysfunction, jadi ventricle kiri itu dia mengalami stiffness ya, kekakuan. Jadi kekakuan dari si ventricle kiri menyebabkan jumlah darah yang masuk ke dalam ventricle kiri itu tuh lebih sedikit gitu. Nah, pada akhirnya si ventricle itu sebenarnya dia masih bagus. Maksudnya tuh masih bagus fungsi memompanya. Dia masih bisa memompa sekitar 60% darah yang masuk. Tapi kalau misalkan darah yang masuk aja sedikit, berarti kan ya sama aja preloadnya dia itu kurang gitu kan. Jadi sama aja nanti jumlah darah yang berhasil dipompakan itu jadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Walaupun fungsi pompanya masih baik, tapi kalau jumlah darah yang dipompakan dikit ya sama aja kan, pada akhirnya bisa menyebabkan berkurangnya juga kayak berkurangnya jumlah darah yang keluar gitu. Nah, di sini kalau misalkan terjadi disfungsi sistolik, berarti kan si jantung gagal memompa darah. Nanti manifestasinya tipe heart failure-nya itu adalah yang HRREF. Jadi heart failure yang reduced ejection fraction. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah disfungsi diastolik, berarti kan kegagalannya itu kan pada saat mengisi, dimana pompa jantungnya tuh masih oke-oke aja. Maka nanti tipe gagal jantungnya itu adalah heart failure preserved ejection fraction kayak gitu. Nah, klasifikasi pasien heart failure itu bisa menggunakan berbagai kriteria klasifikasi. Kalau misalkan mau memakai kriteria dari American Heart Association, bisa. Nanti dia disebut gagal jantung stage A, yaitu pada pasien dengan resiko gagal jantung karena dia itu punya structural heart disease gitu. Kemudian di stage B ini tapi di stage A ini baru faktor risiko ya, baru beresiko aja, tapi belum mengalami. Nah, kalau yang di stage B ini pasiennya udah mengalami structural heart disease gitu, misalkan myocard infarct, LV dysfunction, atau valvular disease. Tapi di stage B ini belum menunjukkan gejala dari heart failure. Nanti di stage C, pasien ini sudah mengalami struktural heart disease juga, dan saat ini atau sebelumnya itu pernah menunjukkan ada gejala heart failure. Misalnya ya pasien udah nampak nih kok kakinya sering bengkak ya, terus kok dia sering sesak ketika tidur, kok dia harus tidur dengan 2 atau 3 bantal gitu. Nah, nanti di stage D ini yaitu heart failure refractory to conventional treatment. Jadi di stage D ini dia gagal jantungnya udah nggak cukup kalau pakai treatment konvensional. Jadi dia sudah harus butuh ventricular assist device gitu. Misalkan dia butuh alat pacu jantung tambahan, atau dia udah segera butuh transplantasi jantung, atau dia kalau misalnya nggak dilakukan itu ya pada akhirnya dia akan masuk ke palliative care, dimana ya udah perawatannya dia itu udah bukan perawatan untuk simptomatik, udah bukan perawatan untuk rehabilitatif, tapi udah ke arah paliatif atau ke end of life gitu. Jadi kayak perawatan untuk membuat dia meninggal dalam keadaan dignity gitu. Nah, kalau misalkan mau ikut NYHA, New York Heart Association, klasifikasinya nanti dibagi jadi 4 kelas. Kelas 1, NYHA 1 itu kalau misalkan belum ada gejala. Kelas 2 itu gejala gagal jantungnya timbul ketika melakukan aktivitas yang berlebihan gitu. Misalkan ketika dia lari-lari, olahraga ekstrim,
habis itu dia muncul keluhan gagal jantungnya gitu ya. Misalkan tiba-tiba dia menjadi sesak, tiba-tiba kok dia menjadi nggak nyaman gitu untuk beraktivitas, ya pokoknya gejala gagal jantungnya muncul setelah dipacu dengan aktivitas yang berat. Nah, pada kelas 3 itu gejala gagal jantungnya muncul dengan aktivitas yang ringan. Misal nih, sesimpel dia naik turun tangga satu lantai yang normalnya orang biasa dia nggak ngos-ngosan, kok ini dia udah ngos-ngosan ya, kok nggak enak gitu rasanya, udah ngerasa sesek. Terus misalnya dia nggak kuat kalau misalkan diajak ngomong dalam jangka waktu yang lama gitu ya, diajak ngobrol sama orang dalam jangka waktu yang lama, dia mengalami sesak nafas, terus habis itu, nah itu bisa jadi masuk ke kriteria NIHA kelas 3. Nah, kalau di kelas 4 ini gejalanya tuh muncul bahkan ketika dia nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ketika dia istirahat aja, nggak ngapa-ngapain, normal-normal aja aktivitasnya, ya dia tiba-tiba merasakan sesak nafas, gejala gagal jantungnya muncul kayak gitu. Misal ya udah gitu, kayak nggak ngapa-ngapain tapi udah merasa sesak, itu nanti masuk ke kelas 4. Kalau misalkan mau pakai klasifikasi Philip juga bisa. Nanti Philip ini itu dibagi ya, apakah dia gagal jantungnya itu nanti dibagi. Jadi ada warm and dry, warm and wet, cold and dry, dan juga cold and wet. Maksudnya ini gimana sih? Maksudnya jadi gini, kita bagi. Dia hangat atau dingin. Definisi hangat atau dingin ini apa sih? Yaitu kita lihat dari akralnya dia. Gimana sih kita cek akralnya dia tuh hangat atau dingin? Terus kita cek waktu pengisian kapilernya dia, apakah kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Di sini itu untuk ngecek apakah si pembuluh darah dia yang ada di sistemik itu tuh mendapatkan cukup perfusi atau enggak. Nah, terus yang dimaksud dengan dry atau wet ini adalah kita cek apakah ada tanda-tanda basah atau kering gitu, maksudnya apakah ada tanda-tanda kongestif atau enggak. Kalau misalkan nih ada bengkak di ekstremitas, terus ada bengkak, ada edema di paru, ada splenomegali, hepatomegali, ada asites, berarti kan itu basah ya atau wet. Tapi kalau misalkan nggak ada tanda-tanda bengkak, ya udah kita sebutnya dry gitu. Nah, kalau misalkan kelas 1 itu kan berarti dia masih bagus gitu ya, tipe gagal jantung yang dia belum terlalu parah gitu. Berarti dia masih warm. Maksudnya masih warm apa? Maksudnya itu perfusinya dia masih bagus. Jadi darahnya itu masih bisa mengalir ke seluruh tubuh waktu pengisian kapilernya normal, akralnya hangat, terus dia itu dry atau kering. Jadi nggak ada tanda-tanda kongestif. Jadi kaki atau ekstremitasnya nggak ada bengkak, terus parunya juga nggak ada edema. Itu kita sebut dengan warm and dry. Berarti dia masih dalam tahap yang paling ringan, yaitu kelas 1 untuk klasifikasi Philip. Nanti masuk ke kelas 2, ini perfusinya masih bagus nih. Oke, dia masih warm, tapi dia udah wet. Jadi udah ada tanda-tanda edema gitu. Entah di ekstremitas atau di paru-paru, itu udah ada edema. Nah, terus nanti kelas 3 itu cold and dry. Jadi di sini perfusinya udah mulai terganggu nih. Dan juga tapi dia nggak ada tanda-tanda kongestif ya. Jadi parunya nggak ada edema, ekstremitasnya nggak ada bengkak. Itu kelas 3. Nah, nanti di kelas 4 ini itu cold and wet. Jadi yang paling parah, udah perfusinya tidak adekuat, ditambah dia basah gitu. Jadi ada kongestif di parunya, di hatinya, di perutnya, asites, di ekstremitasnya kayak gitu. Nah, pokoknya sebenarnya diingatnya tuh gini aja. Wet dia kan basah kalau misalkan kelasnya genap ya. Kelas genap itu pasti basah gitu. Nah, nanti kalau warm, kalau masih oke, masih hangat, ya udah berarti dia di kelas yang awal-awal, kelas 1 2. Tapi nanti kalau udah cold ya berarti dia udah dalam tahapan yang progresif lebih jelek, ya berarti dia kelas 3 dan 4 gitu. Tapi diingat untuk yang wet, untuk yang basah itu kelas yang genap, kelas 2 sama kelas 4 gitu. Nah, epidemiologi dari CHF sendiri
Ya seperti ini ya, jadi diperkirakan ada 64,3 juta penderita gagal jantung gitu. Nah, faktor risikonya macam-macam nih. Nah, misalkan dia sedentary habit. Jadi sedentary habit itu ya kayak yang kita lakukan sehari-hari ya. Misal pas di zaman COVID, kita jadi jarang untuk aktivitas fisik, lebih banyak berbaringnya, jarang olahraga, jarang jalan, lebih suka naik motor daripada naik sepeda kayak gitu. Sigaret, smoking, merokok, obesitas, excessive alcohol intake, influenza, mikroba, cardiotoxic drugs, chest radiation, hypertension, dyslipidemia, DM, coronary artery disease gitu. Nah, ini juga beserta dengan berbagai strategi untuk mencegahnya ya. Tuh, terus habis itu etiologinya sih macam-macam. Pertama, misal penyakit jantung iskemik gitu. Ini adalah etiologi dari congestive heart failure yang paling umum. Karena iskemia itu kan berujung pada kurangnya aliran darah ke otot jantung. Nah, lama-lama kalau misalkan otot jantungnya pada mati, ya jumlah otot yang bisa mengejeksikan darah itu kan jadi berkurang ya. Akhirnya si ejection fraction-nya juga jadi kurang gitu. Nah, penyakit jantung valvular ini juga paling sering disebabkan oleh penyakit jantung rematik gitu kalau pada anak dan dewasa muda. Nah, kalau penyakit jantung valvular itu macam-macam ya, bisa yang misalkan mitral regurgitation, mitral stenosis, tricuspid regurgitation and stenosis, atau aortic and pulmonal regurgitation and stenosis gitu. Nah, pada orang lansia ini bisa terjadi karena degeneratif juga gitu. Nah, hipertensi ini menyebabkan stres mekanik. Terus afterload-nya itu juga jadi meningkat kan. Misal kalau di tekanan pembuluh darahnya meningkat, misal di aorta gitu afterload-nya sangat tinggi, nanti ventrikelnya nggak bisa melawan tahanannya dong. Akhirnya ya udah jadi gagal jantung gitu kan. Kardiomiopati ini ada pembesaran ventrikel dengan gangguan fungsi yang tidak terkait dengan penyebab sekunder. Misalkan ada peradangan, ada miokarditis, terus misal ada yang infiltratif gitu. Nah, kardiomiopati macam-macam sih, bisa misalkan takut subuh atau dipicu stres. Dia bisa menyebabkan abnormalitas dinding ventrikel kiri transien yang tidak terlokalisasi ke wilayah vaskular tertentu. Atau kardiomiopati peripartum. Jadi ketika kehamilan, itu kan cardiac output tuh meningkat. Kalau CO-nya meningkat, dia rawan untuk mengalami CHF karena disfungsi sistolik ventrikel kiri selama kehamilan akhir. Terus habis itu bisa terjadi pasca persalinan hingga beberapa bulan setelah persalinan. Jadi ada beberapa orang ya yang awalnya dia itu tuh normal-normal aja, nggak ada riwayat penyakit jantung, nggak ada riwayat hipertensi juga, tapi pas kehamilan dia tuh juga normal-normal aja gitu, nggak ada preeklamsia, nggak ada eklamsia, tapi setelah dia melahirkan tiba-tiba dia jadi punya penyakit jantung, gagal jantung. Itu bisa terjadi karena ya kardiomiopati peripartum ini gitu. Nah, terus obesitas ini lebih mudah untuk mengalami HFpEF gitu. Takikardi dan aritmia. Ini otomatis akan mengganggu kontraktilitas jantung lah ya. Terus akhirnya ya akan terjadi gagal jantung juga bisa. Karena kalau misalkan kontraktilitasnya nggak normal nih, misal pada kasus takikardia, di mana jantung itu tuh berkontraksi secara cepat. Kalau dia dikit-dikit kontraksi dalam waktu yang cepat kan berarti jumlah darah yang dia ejeksikan kan juga jadi nggak sebanyak kalau misal dia kontraksinya pelan-pelan gitu kan. Nah, akhirnya ya udah terjadilah disfungsi pada sistoliknya gitu. Terus tirotoksikosis itu juga bisa menyebabkan gagal jantung high output berasosiasi dengan defisiensi tiamin. Nah, terus patogenesisnya sama sih seperti yang udah dijelasin tadi. Intinya kalau misalkan cardiac output dari jantung itu menurun karena kegagalan jantung itu, nanti akan timbul berbagai respon. Pertama, nanti karotid baroreseptor itu akan merespon. Dia akan merespon kan, oh ini jumlah darah yang dipompakan kok lebih kecil dari biasanya ya, tekanan darahnya kok lebih, pokoknya intinya volume darahnya tuh cardiac outputnya lebih kecil dari biasanya. Nah, nanti dia akan merespon dengan cara
menstimulasi peningkatan aktivitas dari sistem saraf simpatis. Nah, simpatis itu responnya apa? Pertama, heart rate akan meningkat. Nah, terus dia juga bisa meningkatkan kontraksi atau punya efek inotropik. Habis itu nanti vasokonstriksinya juga akan meningkat gitu. Vasokonstriksi akan meningkatkan blood pressure-nya. Terus habis itu kalau di ginjal ya akan diaktifkan sistem RAA, renin angiotensin aldosteron system. Kalau reninnya dirilis, angiotensin nanti diubah jadi angiotensin 1 dan 2, dia akan menyebabkan glandula adrenal itu mensekresi aldosteron. Aldosteron menyebabkan retensi dari cairan dan juga sodium serta menyebabkan myocardial fibrosis. Terus angiotensin 2 ini juga bisa berefek di glandula pituitari yang akan mensekresi ADH. ADH juga bisa menyebabkan fluid retention. Pada akhirnya nanti jumlah darah yang volume darah tuh akan meningkat gitu karena terjadi retensi cairan. Nah, pada akhirnya lama-lama akan menyebabkan negatif remodeling dari jantungnya dan memperparah dari left ventricular function-nya gitu. Nah, patogenesisnya ini macam-macam ya. Intinya sih ya penyebabnya bisa macam-macam, bisa kardiomyopati, bisa valvular heart disease, terus bisa myocardial infarction, bisa hipertensi, aortic stenosis, cardiac tamponade, myocardial ischemic, hipertrofi kardiomyopati, myocardial fibrosis, restrictive kardiomyopati, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya nanti bakal ada pathway-nya, ini bisa dibaca sendiri ya. Nanti bisa menyebabkan systolic dysfunction sama diastolic dysfunction. Tuh. Dua-duanya sama-sama akan menyebabkan left heart failure. Nanti lama-lama left heart failure ini bisa menyebabkan right heart failure juga, kayak gitu. Nah, untuk diagnosisnya itu kita bisa nyari dari anamnesisnya. Nah, kita lihat apakah ada gejala tipikal. Misalkan ada dyspnea. Dyspnea itu sesak nafas ya. Terus apakah ada ortopnea? Ortopnea itu adalah sesak nafas ketika dia posisinya berbaring gitu. Jadi kalau dia berbaring, dia tuh merasa nggak enak. Tapi kalau misalkan dia posisinya duduk, dia lebih enak gitu posisinya. Nggak sesak nafas gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi kan gini ya, pada congestive heart failure itu kan bisa ada edema paru. Nah, yang namanya edema paru itu kan berarti cairan dari vaskular itu kan masuk ke interstisial, masuk ke alveolus dari paru, parenkim paru, masuk ke parenkim paru. Nah, kalau misalkan posisinya itu bobokan, berbaring, cairannya itu tuh bisa menyebar memenuhi semua lapang paru. Nah, sementara kita tahu bahwasanya yang namanya alveolus itu kan untuk pertukaran udara. Bayangin ruang-ruang kecil yang untuk pertukaran udara itu tuh malah dipenuhi sama cairan. Otomatis nggak bisa dong melakukan difusi dari oksigen, pada akhirnya tuh akan menyebabkan sesak nafas gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita posisinya duduk atau berdiri, pokoknya yang nggak berbaring gitu, nah itu sesak nafasnya akan berkurang. Kenapa gitu? Karena ketika posisi duduk itu cairannya itu kan akan mengikuti gravitasi. Jadi cairan parunya ini tuh cuma akan menempati paru bagian bawah aja. Sedangkan paru yang bagian tengah sama atas dia masih bisa dipakai untuk pertukaran udara. Makanya pada orang gagal jantung biasanya dia tuh nggak nyaman kalau duduk. Kalau misalkan boboknya itu tuh tanpa ada bantal gitu, jadi dia lebih nyaman boboknya itu jadi setengah duduk gitu. Jadi boboknya itu harus dibantu dengan 2 atau 3 bantal kayak gitu. Jadi nanti ditanyain juga di anamnesisnya, apakah bapak atau ibu kalau tidur lebih nyaman menggunakan bantal lebih dari 1 kayak gitu. Nah, kalau paroxysmal nocturnal dyspnea ini dia mirip sih sebenarnya kayak ortopnea. Intinya adalah ketika dia tidur di malam hari, kalau misalkan dia cuma tidur pakai 1 bantal aja atau nggak pakai bantal, dia kan lama-lama sesak nafasnya itu sampai bisa membangunkan dia dari tidurnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan paroxysmal nocturnal dyspnea. Kemudian toleransi aktivitas yang berkurang. Jadi misalnya dulu dia masih bisa jogging tanpa ada masalah.
Sekarang dia lari 100 meter aja udah ngos-ngosan, udah sesak nafas sangat parah. Nah, itu yang disebut dengan toleransi aktivitas yang berkurang. Atau misalnya dia naik turun tangga di rumahnya dulu masih oke-oke aja, tapi sekarang udah nggak kuat, naik tangga 1 lantai aja udah sangat sesak gitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan, oh, untuk aktivitas yang biasanya dia atau orang normal oke-oke aja kok dia jadi sesak ya, kayak gitu. Terus dia juga jadi cepat lelah, sama ada bengkak di ekstremitas bawah. Nah, terus gejala yang kurang khas itu apa? Bisa batuk di malam hari, ada mengi, perasaan kembung, nafsu makannya menurun, perasaan bingung, depresi, berdebar-debar, pusing, pingsan, dan juga bendopno. Nah, terus untuk pemeriksaan fisiknya, kita cari ada nggak tanda dan gejala gagal jantung. Misalkan kita cari ada edema nggak, ada pitting edema nggak, terus ada peningkatan JVP nggak, ada suara tambahan S3, S4 nggak, apakah ada ronki yang menunjukkan adanya cairan atau edema gitu, terus apakah ada asites, apakah ada distensi abdomen, apakah ada efusi pleura yang ditandai dengan suara vesikuler yang menjauh. Kemudian kita lihat dari gejala gagal jantungnya, apakah pasien merasakan sesak nafas, ortopno, paroxysmal nocturnal dyspnea, fatigue atau kelelahan, penurunan kapasitas fungsional, dan juga edema perifer. Nah, kadang juga bisa disertai dengan ada atau tidaknya faktor risiko nih atau komorbiditas, misal di usia lebih dari 60 tahun, perempuan, obesitas, hipertensi, DM, fibrilasi atrium, PPOK, CKD, anemia, PJK, merokok, dan juga konsumsi alkohol. Nah, nanti kita lihat setidaknya ada nih satu dari tanda atau gejala dengan atau tanpa faktor risiko. Kita lakukan pemeriksaan penunjang awal, pertama EKG. Kita cari apakah ada fibrilasi atrium, tanda iskemik, pembesaran ruang jantung, atau EKG-nya normal. Nah, habis itu kita cek foto toraks. Ada kardiomegali kah? Apakah ada tanda kongesti paru? Lalu kita cek juga laboratoriumnya, HB-nya gimana, gula darahnya, ureum kreatinin, dan juga fungsi hati. Nah, nanti kita investigasi lanjutan dengan pemeriksaan biomarker jantung, yaitu NT-proBNP. NT-proBNP jika memungkinkan ya, atau BNP juga boleh sih, tapi biasanya orang-orang lebih banyak kasus yang makainya NT-proBNP ya. Nah, nanti nilainya, batasnya berapa nilai NT-proBNP yang bisa mengindikasikan gagal jantung itu sebenarnya setiap laboratorium itu berbeda-beda. Cut off-nya itu berapa. Jadi nanti ngikut aja ke laboratorium Vaskes kalian gitu. Nah, habis itu ekokardiografi. Ekokardiografi ini bisa dipakai untuk menilai ejection fraction-nya gitu ya, dari si ventricle kiri. Nah, normalnya kan ya dia bagus itu kan kalau dia 60% ya, sebenarnya lebih dari 60%. Kayak yang dijelasin di teori awal tadi, jantung itu bisa memompa darah 60% dari jumlah darah yang masuk ke ventricle kiri. Kalau misalkan dia masih bagus nih, ejection fraction-nya lebih dari 50% ya, berarti dia masih preserve. Kalau dia mulai turun 40-50% berarti might reduce. Nanti kalau kurang dari 40% berarti dia reduce ejection fraction gitu. Nah, terus si ekokardiografi ini juga bisa dipakai untuk melihat apakah ada abnormalitas struktural gitu, LVH atau dilatasi dari left atrium. Lalu bisa dipakai juga untuk melihat apakah ada disfungsi diastolik gitu. Nah, habis itu kalau misalkan ada nih kenaikan dari NT-proBNP dan ekokardiografinya juga nanti gimana, ekokardiografinya masih bagus, nanti berarti ditata laksana sebagai heart failure dengan preserved ejection fraction gitu. Nah, terus habis itu kalau enggak ya nanti bisa di treatment sebagai reduce atau mild reduce, nanti tergantung dari semua hasil pemeriksaan penunjangnya ini gitu. Nah, dari pemeriksaan fisiknya apa sih yang bisa terlihat? Yaitu peningkatan JVP, refleks hepatojugular, suara jantung S3, dan apeks jantung yang bergeser ke lateral. Kenapa apeks jantungnya bisa geser ke lateral? Karena ada left ventricular hypertrophy atau enlargement gitu. Kalau misalkan ventricle kirinya membesar karena dia gagal untuk memompa darah, ya otomatis apeks jantungnya juga akan bergeser ke lateral dong, kayak gitu.
Nah, tanda kurang spesifiknya bisa BB-nya bertambah atau berat badannya menurun, ada kaheksia, bising jantung, edema perifer, krepitasi pulmo, suara peka di basal paru pada perkusi karena ada cairan di situ, entah efusi karena edema juga bisa, ada takikardi, nadinya irregular, ada takipnu, pernafasan Cheyne-Stokes, hepatomegali, ada asites, ada ekstremitasnya dingin, oliguria, dan juga tekanan nadi yang sempit. Tekanan nadi itu dikatakan sempit kalau dia itu kurang dari sama dengan 20 ya. Jadi ngitungnya itu kita ngitung nih sistolik dikurangi diastolik itu selisihnya berapa sih. Kalau dia kurang dari sama dengan 20 berarti fix dia tekanan nadinya sempit gitu. Nah, terus diagnosisnya juga bisa dari pemeriksaan penunjang yaitu EKG dan X-ray. Nah, abnormalitas EKG yang umum ditemukan pada gagal jantung itu apa aja? Bisa sinus takikardi, penyebabnya ya macam-macam, ini bisa dibaca sendiri ya, misal gagal jantung dikompensasi, anemia, demam, hipertiroid. Terus sinus bradikardi, penyebabnya bisa misalkan konsumsi beta blocker atau antiaritmia. Atrial takikardi atau flutter atau fibrilasi, penyebabnya misal bisa hipertiroid atau infark miokard. Iskemia atau infark, penyebabnya ya bisa karena ACS. Terus aritmia ventrikel bisa karena PJK. Gelombang Ki bisa karena ada infark, ada LBBB, ada kardiomiopati, hipertrofi. Ada hipertrofi ventrikel kiri, bisa karena hipertensi, penyakit katup aorta. Misalkan ada AV block, penyebabnya misal bisa karena infark miokard. Ada mikrovoltase, mungkin penyebabnya karena emfisema, efusi perikard, atau obesitas. Terus durasi QRS-nya melebar, bisa karena ada disinkronisasi elektrik dan mekanik kayak gitu. Nah, terus untuk X-ray-nya, abnormalitas apa sih yang bisa ditemukan pada gagal jantung ini? Pertama, kardiomegali. Kardiomegali ini bisa karena dilatasi di semua ruang jantung ya, terutama di ventrikel kirinya. Kemudian hipertrofi ventrikel. Bedanya apa sih kardiomegali sama hipertrofi? Kalau kardiomegali itu ya udah gitu, si ruang jantungnya aja yang melebar. Tapi bisa jadi untuk otot jantungnya itu masih normal. Namun, lama-lama kardiomegali ini bisa menyebabkan perubahan struktural, di mana dia juga lama-lama bisa menyebabkan otot jantungnya ini mengalami pembesaran juga, atau kardiomegali lama-lama bisa menyebabkan terjadi hipertrofi ventrikel juga gitu. Nah, terus habis itu kongestif vena paru. Nah, penyebabnya bisa peningkatan tekanan pengisian ventrikel kiri. Ada edema interstisial, efusi pleura tanpa ada garis kerlibi, ada area paru yang hiperlusens, terus ada infeksi paru, dan juga bisa tampak infiltrat paru gitu. Nah, terus apalagi nih abnormalitas ekokardiografi yang bisa dijumpai pada gagal jantung. Misal bisa pada fraksi ejeksi ventrikel kirinya, kalau dia menurun berarti ada disfungsi sistolik. Terus kalau misalkan ada akinesis, hipokinesis, diskinesis, dia bisa ada infark atau iskemia. Kalau misalkan end diastolik diameternya meningkat, mungkin ada volume berlebih gitu, yang menandakan dia sangat mungkin gagal jantung. Kalau diameter akhir sistoliknya meningkat, juga sama sih, ada volume berlebih. Fractional shortening menurun, berarti disfungsi sistolik. Ukuran atrium kiri meningkat, ada peningkatan tekanan pengisian dan lain sebagainya gitu. Nah, habis itu kalau di peptida natriuretik sekali lagi ya, ini nilainya itu tergantung pada laboratorium masing-masing gitu. Intinya kalau NT-proBNP dan BNP-nya itu meningkat lebih dari batas normalnya, lebih dari cut off-nya, itu menandakan bahwa terjadi gagal jantung gitu. Nah, sebenarnya si BNP ini tuh bisa dihasilkan oleh ventrikel, bisa dihasilkan oleh atrium. Kalau BNP sih biasanya dihasilkan sama ventrikel ya. Kalau atrium itu namanya nanti ANP gitu, natriuretic peptide tipe A gitu. Nah, marker ini sama-sama dihasilkan ketika terjadi gagal jantung. Jadi ketika terjadi kerusakan otot jantung, dia bisa menyebabkan dikeluarkannya marker gagal jantung ini gitu. Nah, rekomendasi tata laksananya itu ini ya, macam-macam ya. Pada pasien high failure dengan
preserve ejection fraction dengan hipertensi, ya kita tata laksana sesuai dengan target tekanan darah untuk mencegah progresivitas gagal jantungnya gitu. Berarti kita berikan antihipertensi, terus bisa juga kita berikan penghambat SGLT2, kita kasih rehabilitasi jantung. Jadi rehab jantung itu kita akan lakukan latihan aerobik gitu yang direkomendasikan untuk memperbaiki kapasitas fungsional. Terus pada obesitas ya kita turunkan berat badannya. Terus habis itu spironolakton bisa dipertimbangkan juga untuk menurunkan hospitalisasi. Habis itu ARB atau angiotensin receptor blocker atau ARNI itu juga bisa dipertimbangkan untuk menurunkan hospitalisasi. Sama penggunaan rutin nitrat atau penghambat fosfodiesterase 5 itu tidak terbukti efektif untuk memperbaiki luaran. Nah, terus si RAS inhibitor ini ya, ACE inhibitor, ARB atau ARNI ini juga bisa menjadi lini utama tata laksana farmakologisnya. Kemudian tata laksana yang pertama itu diuretic loop. Jadi, golongan obat diuretik ini kan fungsinya untuk mengeluarkan seluruh cairan yang mengendap gitu ya, yang menyebabkan kongestif. Nah, nanti dia itu bekerjanya itu pada Henle glomerulus ginjal untuk mengatasi kongestinya ini. Nah, biasanya indikasinya itu diberikan pada heart failure dengan reduced ejection fraction. Jadi kalau misalkan tekanan darahnya tapi dia ini sih harus dilihat juga. Jangan sampai kita berikan dia diuretik kalau misalkan tekanan darahnya itu sangat rendah. Kalau misalkan dia tekanan darahnya sangat rendah, kita kasih diuretik, takutnya dia shock. Jadi kalau tekanan darahnya kurang dari 90/50, terus dia ada gangguan elektrolit berat sama ada tanda-tanda dehidrasi, stop, jangan kasih dia diuretik gitu. Karena itu malah bisa bikin pasiennya nanti jadi shock gitu. Nah, terus habis itu rekomendasi diuretik loopnya bisa apa aja? Ini ya, bisa pakai furosemid, bisa pakai thiazid, atau bisa juga pakai spironolakton. Ini dosisnya bisa ngikutin dosis awalnya segini, dosis hariannya segini. Nah, bagaimana dengan pasien yang dia itu memang sudah gagal jantung sebelumnya, jadi udah mendapat terapi diuresis dari dokternya, itu kita harus gimana? Kita bisa kasih dosis dari diuretiknya itu 2 kali dari dosis biasanya dia gitu. Nah, untuk tata laksana farmakologis lainnya bisa SGL2 inhibitor. Nah, SGL2 inhibitor ini bisa menurunkan mortalitas ya. Kita bisa kasih juga dia spironolakton, bisa kasih kandesatan, terus bisa juga kasih sakubitril valsartan, bisa kasih nitrat sama fosfodiesterase 5 inhibitor. Tapi sekali lagi, nitrat sama fosfodiesterase 5 inhibitor ini tadi terbukti tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Nah, terus untuk tata laksana mandirinya apa? Nah, bisa dengan terapi rendah garam. Terus kita juga lihat apakah ada side effect dari obat-obatan, misalkan dia batuk, fatigue atau dizziness. Terus misalkan dilihat juga gimana sih apakah ada tanda gejala yang nggak normal. Terus habis itu kita juga terapi restriksi cairan. Kalau misalkan ada kongesti ya cukup 1,5 sampai 2 liter aja per hari. Habis itu kalau misalkan dalam 3 hari ada peningkatan berat badan akibat retensi cairan ini, kita bisa meningkatkan dosis dari diuretiknya. Pokoknya intinya semuanya tergantung dari simptomnya si pasiennya sendiri gitu. Nah, ditambah kita lakukan rehabilitasi jantung dengan latihan aerobik dan penurunan berat badan. Komplikasi dari CHF sendiri yang pertama jelas ya, dia quality of life-nya sangat menurun, bisa ada aritmia dan kematian jantung mendadak, penyakit kardiorenal, disfungsi hati, insufisiensi katup jantung, bisa mitral regurgitation atau tricuspid regurgitation, ada thromboemboli, terus rawat inap berulang dan juga bisa terjadi infeksi nosokomial tentunya kalau misal dia sering banget nih dimondokin di rumah sakit. Nah, prognosisnya gimana sih? Prognosisnya tuh sebenarnya bisa dihitung ya pakai Seattle heart failure model ini.
Tapi intinya yang preserved ejection fraction ini biasanya prognosisnya jelas lebih baik daripada yang reduced ejection fraction gitu. Tapi ternyata ada juga studi observasional yang menunjukkan hasil sebaliknya gitu. Terus prognosisnya juga bisa dilakukan dengan preclinical scoring. Sekian untuk congestive heart failure. Terima kasih.